saya Nafli, mahasiswa UNUSOL dari program studi ilmu kelautan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang biaya sosial dan permasalahan dalam pengelolaan lingkungan, khususnya dalam konteks sumber daya perairan. Topik ini sangat penting karena lingkungan, terutama perairan seperti laut, sungai, dan danau, memiliki peran yang besar dalam kehidupan manusia. Namun, pemanfaatannya sering muncul berbagai masalah yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga pada masyarakat secara luas. Nah, melalui video ini, saya akan menjelaskan pengertian biaya sosial, bentuk-bentuknya, serta berbagai permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan lingkungan dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan. Oke, lanjut kita masuk ke pengertian biaya sosial. Nah, biaya sosial adalah seluruh biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat suatu aktivitas ekonomi, baik yang ditanggung secara langsung maupun tidak langsung. Biaya sosial terdiri dari dua komponen utama, yaitu satu, biaya privat, yaitu biaya yang ditanggung oleh pelaku usaha atau individu seperti biaya produksi. Terus yang kedua itu biaya eksternal, yaitu biaya tambahan yang ditanggung oleh pihak lain atau masyarakat akibat dampak dari aktivitas tersebut. Contohnya dalam sektor perairan, sebuah perusahaan membuang limbah ke sungai. Perusahaan tersebut mungkin hanya menghitung biaya produksi dan pembuangan limbah sebagai biaya yang privat. Namun masyarakat sekitar yang menggunakan air sungai akan mengalami kerugian. Nah, kerugiannya seperti air tercemar, gangguan kesehatan, hilangnya sumber mata pencaharian, seperti ikan, dan lain-lain sebagainya. Kerugian yang dialami oleh masyarakat inilah yang disebut sebagai biaya sosial. Akibatnya, biaya ini dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Lanjut ke yang ketiga, yaitu eksternalitas dalam lingkungan. Biaya sosial sangat berkaitan dengan konsep eksternalitas. Nah, eksternalitas adalah dampak dari suatu kegiatan ekonomi yang dirasakan oleh pihak lain di luar pelaku kegiatan tersebut. Eksternalitas dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu eksternalitas negatif. Nah, contohnya seperti tadi, pencemaran air laut akibat limbah industri yang dibuang secara sembarangan. Terus penangkapan ikan secara berlebihan atau overfishing, dan kerusakan terumbu karang. Lanjut ke yang kedua yaitu eksternalitas positif. Nah, contohnya seperti rehabilitas mangrove, pelestarian terumbu karang, dan pengelolaan kawasan konservasi. Dalam konteks ini, masalah utama terjadi karena eksternalitas negatif yang tidak diperhitungkan dalam biaya produksi, sehingga pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Lanjut ke yang keempat, yaitu permasalahan dalam pengelolaan sumber daya lingkungan. Nah, terdapat beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan lingkungan, khususnya sumber daya perairan itu sendiri. Yang pertama itu over eksploitasi sumber daya. Pemanfaatan sumber daya yang berlebihan tanpa memperhatikan keberlanjutan. Nah, contohnya seperti penangkapan ikan secara berlebihan, penggunaan alat tangkap merusak seperti seperti pukat harimau yang merusak lingkungan. Terus yang kedua itu pencemaran lingkungan. Nah, terjadi akibat limbah industri, rumah tangga, dan aktivitas lainnya. Dampaknya dapat menurunnya kualitas air, kematian biota laut, dan gangguan kesehatan manusia. Lanjut yang ketiga itu tragedy of the commons. Nah, sumber daya yang dimiliki bersama sering digunakan secara berlebihan karena tidak ada kepemilikan yang jelas. Contohnya yaitu laut. Laut sebagai sumber daya terbuka, atau semua orang bebas menangkap ikan tanpa batas. Nah, ada beberapa akibat. Nah, akibatnya itu sumber daya cepat habis. Terus kerusakan lingkungan meningkat. Terus kurangnya kesadaran masyarakat. Nah, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menjaga lingkungan, seperti membuang sampah ke sungai, tidak peduli terhadap pencemaran yang ada di lingkungan sekitarnya. Terus lemahnya penegakan hukum. Nah, walaupun sudah ada aturan, sering kali pelanggaran tidak ditindak secara tegas. Dampaknya berdampak kepada biaya sosial. Nah, biaya sosial yang tidak dikendalikan dapat menimbulkan beberapa dampak serius, antara lain seperti kerusakan ekosistem perairan,
hilangnya keanekaragaman hayati, dan menurunnya hasil tangkapan nelayan, serta meningkatnya biaya kesehatan masyarakat dan kerugian ekonomi pada jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa biaya sosial tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kesejahteraan manusia. Nah, masuk ke yang keenam, yaitu solusi dan upaya penanganan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan yang mengurangi dampak biaya sosial, yang diperlukan pendekatan komprehensif dan terintegrasi dari berbagai pihak. Berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama, internalisasi biaya eksternal. Nah, internalisasi biaya eksternal merupakan upaya memasukkan dampak lingkungan ke dalam biaya produksi, sehingga pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Terus beberapa bentuk implementasinya, antara lain yang pertama yaitu pajak lingkungan yang dikenalkan kepada perusahaan yang menghasilkan limbah atau polusi. Terus yang kedua itu denda pencemaran. Bagi pelaku yang melanggar standar lingkungan akan mendapatkan denda. Terus yang ketiga itu sistem izin dan kuota, seperti pembatasan jumlah limbah yang boleh dibuang. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pelaku usaha akan lebih berhati-hati dan terdorong untuk menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Lanjut yang solusi kedua yaitu regulasi dan kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam. Beberapa kebijakan yang dapat diterapkan meliputi penetapan batas maksimum penangkapan ikan agar tidak secara berlebihan. Terus larangan penggunaan alat tangkap destruktif seperti bom dan racun. Terus penetapan kawasan konservasi laut atau Marine Protect Area. Terus pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Regulasi yang kuat dan konsisten akan membantu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya. Terus lanjut yang solusi ketiga yaitu edukasi dan peningkatan kesadaran kepada masyarakat. Nah, kesadaran masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain seperti kampanye lingkungan melalui media sosial atau komunitas, pendidikan lingkungan sejak dini di sekolah, dan penyuluhan kepada masyarakat pesisir dan nelayan. Dengan meningkatnya kesadaran, masyarakat akan lebih peduli terhadap lingkungan dan berperan aktif dalam menjaganya. Terus solusi yang keempat yaitu pengelolaan berbasis keberlanjutan atau sustainable development. Nah, apa sih pengelolaan berbasis keberlanjutan? Nah, pengelolaan sumber daya yang harus mengacu pada prinsip pembangunan keberlanjutan, yaitu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Penerapannya meliputi yang pertama yaitu penggunaan sumber daya secara bijak dan efisien, yang kedua pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, yang terakhir restorasi ekosistem seperti terumbu karang dan mangrove, pengelolaan perikanan berbasis kota dan museum. Nah, pendekatan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kelima yaitu partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, keterlibatan masyarakat secara langsung sangat penting dalam menjaga lingkungan. Contoh kegiatannya antara lain seperti program bersih pantai dan sungai, rehabilitasi mangrove bersama masyarakat, dan pengawasan berbasis masyarakat. Pengembangan ekowisata yang ramah lingkungan. Nah, dengan adanya partisipasi aktif, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pengelolaan lingkungan. Solusi yang keenam yaitu penerapan teknologi ramah lingkungan. Nah, selain kebijakan dan kesadaran, penggunaan teknologi juga menjadi solusi sangat penting. Contohnya instalasi pengelolaan air limbah. Terus teknologi penangkapan ikan yang sangat selektif. Terus energi terbarukan yang mengurangi pencemaran. Nah, teknologi ini tuh dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan secara signifikan. Nah, baik. Sebagai kesimpulan, biaya sosial merupakan dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat aktivitas ekonomi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.
terutama dalam bentuk pencemaran dan eksploitasi yang berlebihan. Permasalahan dalam pengelolaan sumber lingkungan ini seperti overeksploitasi sumber daya, pencemaran dan rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum dapat menyebabkan kerusakan ekosistem perairan yang serius dan berdampak juga pada jangka panjang terhadap kehidupan manusia ke depannya. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pemerintah berperan dalam membuat dan menegakkan kebijakan, pelaku usaha bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan, sedangkan masyarakat turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, kita tidak hanya melindungi sumber daya alam, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup generasi yang akan mendatang. Oke, akhir kata, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik dan cerah. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Thank you guys. See you.